Kalau tidak, itu tidak bertanggung jawab terhadap Bijia. Ini juga alasan mengapa akhirnya aku menyerahkan posisi kepala keluarga kepadamu, tetapi kamu tetap mengecewakanku. Sebaliknya, Biwan dapat mengkhianati keluarga Bi, tetapi itu menunjukkan bahwa hatinya cukup kejam. Ini adalah kualitas yang tidak kamu miliki. Bi yang tidak berbicara, hei, semuanya sudah terjadi, aku tidak ingin mengejar masa lalu. Bi Jiang menghela napas lagi dan berkata, mari kita fokus pada saat ini. Baru kemudian Bi yang mengangkat kepalanya dan berkata, ayah, apakah ada kemungkinan untuk membalikkan masalah ini? Putri kecil sangat marah. Tampaknya dia pasti akan menusuk masalah ini. Keluarga Bi kami tidak bermaksud menyinggung putri kecil dan kekuatan di belakangnya, tetapi sekarang, kami tidak ingin menyinggung, dan telah menyinggung. Bi Jiang berkata dengan nada berat, tetapi karena pengungkapan Bi Wan, tindakan Furongmen dan Sui Jing akan Cheng jelas akan membuat putri kecil semakin marah. Yang harus kita lakukan sekarang sangat sederhana, melibatkan Akademi Wanli juga. Jika keempat kekuatan utama diinjak oleh putri kecil, maka kita setidaknya dapat mempertahankan keseimbangan semula. Akademi Wanli tidak boleh dibiarkan mengambil keuntungan dari nelayan itu. Jelas, meskipun Bi Jiang telah mundur sepanjang waktu, dia tahu persis apa yang terjadi hari ini, yang menunjukkan bahwa dia tidak pernah melepaskan keluarga Bi. Setelah mendengarkan kata-kata ayahnya, hati Bi yang awalnya gelisah akhirnya sedikit tenang. Ayah, apa yang harus saya lakukan? Tanya Bi Yang. Kita hanya bisa belajar dari praktik Furongmen dan Sui Jingcheng, jawab Bi Jiang. Kota cermin air, yang terletak di pusat Wuzhu, dan Bijia berada di sisi timur dan barat. Sedangkan untuk Furongmen dan Akademi Wanli, yang satu berada di utara dan yang lainnya berada di selatan. Keempat kekuatan utama di Wuzhu terletak di empat arah, berdiri saling berhadapan, membentuk pola yang sangat kokoh. Di Wuzhu, tidak ada yang berani menyinggung keempat kekuatan utama tersebut. Namun, pada saat ini, sebuah kereta perang yang tampak indah sedang melaju kencang di udara, bergegas menuju kota cermin air. Kota cermin air, dari kejauhan, benar-benar tampak seperti kota besar yang berdiri di atas air. Permukaan air seperti cermin, memantulkan garis besar seluruh kota. Hus-hus, kereta perang telah mendekati gerbang kota Suijing, tetapi masih tidak berniat untuk berhenti. Menurut aturan kota Suijing, kecuali para bangsawan kota ini, semua biksu tidak diizinkan terbang dalam jarak 100 mil di luar kota, apalagi menggunakan kendaraan. Pelanggar aturan akan ditembak mati. Namun, pada saat ini, kereta perang tempat ikan mas kecil itu berada telah melesat melewati batas 100 mil dan langsung menuju ke kota cermin air. Bas, larangan di pinggiran kota cermin air telah membunyikan alarm, dan kekuatan berbagai hukum sangat kuat, mencoba menghentikan kereta perang yang melanggar hukum ini. Namun, kereta perang itu sendiri ditutupi dengan lapisan cahaya biru, dan kekuatan hukum yang menutupinya tidak peduli, dan kecepatannya tidak melambat hingga setengahnya. Kota cermin air ini benar-benar mendominasi. Masih sangat jauh dari kota, dan sudah terkendali. Mereka gelandangan, kata ikan mas kecil dengan ekspresi tidak senang. Benar sekali, mereka bahkan berani menghentikanmu, jadi dendanya akan lebih berat nanti. Fang Yu berkata, 3 kali lipat kompensasi seperti yang dinegosiasikan sebelumnya, bagaimana? Yah, aku paling benci pria sombong seperti ini, dan hukumannya harus lebih berat. Ikan mas kecil itu mengangguk dan setuju. Hus-hus, kereta perang itu semakin dekat ke gerbang kota. Namun, saat ini, di depan gerbang kota, sejumlah besar penjaga telah berkumpul. Para penjaga ini mengenakan baju besi emas, senjata mereka telah diangkat, dan mereka menunggu, melepaskan semburan aura dingin. Di depan kelompok penjaga, ada seorang biksu yang menunggangi burung buas dan mengenakan helm. Wajahnya tegas, dan ada cahaya dingin di pupil matanya. Tanah di luar gerbang kota cermin air tampak seperti air, tetapi sebenarnya itu adalah tanah padat yang dapat diinjak. Sayap burung itu berkibar, melayang di udara. Kultivator yang dipimpin itu memiliki niat membunuh di matanya. Mereka bukanlah bangsawan di kota mereka, tetapi berani menerobos batas-batas di luar kota Suijing dengan sangat keras, yang setara dengan menyatakan perang. Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai komandan pertahanan kota, Gong Hao penuh dengan niat membunuh saat ini. Ini terkait dengan keagungan kota Suijing di Wuzhu, dan tidak ada ruang untuk penistaan.
Gong Hao meraih tombak di tangannya dan mengangkatnya. Bas! Tombak itu meletus dengan aura mengerikan, diselimuti sekelompok kekuatan abadi yang kuat, siap untuk pergi. Mereka tampaknya siap untuk memulai. Fang Yu merasakan napas datang dari depan dan berkata, sepertinya aku tahu bahwa semuanya telah terungkap. Xiao Liu tidak memiliki rasa takut di wajahnya, berdiri, meregangkan tubuh, dan berkata, aku memarahi Bihantian terlalu lama sebelumnya, dan kemudian aku terus berbicara, sangat lelah. Oh, saat dia mengatakan itu, matanya yang hitam legam berputar, berbalik untuk melihat Fang Yu, dan berkata, Xiao Hei, maukah Anda berbicara mewakili saya nanti? Tidak baik, lebih baik kakak Bai Mei yang menggantikanmu. Jawab Fang Yu, tidak, Bai Mei tidak bisa bicara, dan dia tidak sepintar dirimu. Ikan mas kecil itu menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, terserah padamu. Sambil berkata demikian, dia meraih lengan Fang Yu dan menjabatnya, dengan genit berkata, oh, kakak Hei, tolong bantu aku saja. Melihat pemandangan ini, Han Miaoyi di belakang menggigit bibir merahnya dan mengepalkan tinjunya. Sebelumnya, hanya dia yang bisa bersikap seperti Fang Yu seperti ini. Sudah berapa lama kamu mengenal ikan mas kecil ini, beraninya kamu memulai. Ini adalah penguasa kota-kota Suijing. Kamu seharusnya tahu siapa dirimu, kan? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Pasti tahu, jawab ikan mas kecil itu. Baiklah, aku bisa naik menggantikanmu, tetapi kamu akan mendapatkan setengah dari kompensasi yang kamu dapatkan dari pemerasan, kata Fang Yu. Setengah. Ikan mas kecil itu membuka matanya lebar-lebar dan berkata, aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya hitam di luar, tetapi juga begitu hitam di dalam. Beresiko bagiku untuk berbicara atas namamu. Aku tidak punya latar belakang. Jika diselesaikan oleh Qiu Hou, aku akan mati. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, meminta imbalan adalah hal yang wajar. Petik 2. Baiklah, aku berjanji kepadamu, aku tidak tertarik pada hal-hal itu. Ikan mas kecil itu menghela napas dan berkata, hus. Kereta perang itu dengan cepat tiba di gerbang Sui Jingcheng dan berhenti. Ada lebih dari 5.000 penjaga elit berkumpul di depan gerbang kota cermin air. Gong Hao menunggangi burung itu, berdiri di udara di garis depan, menyipitkan mata, memegang tombak, dan bertanya dengan suara dingin, siapa yang berani melanggar batas kota cermin airku? Hus, pada saat ini, di depan kereta perang, seberkas cahaya berkedip-kedip. Setelah cahaya itu menghilang, sebuah sosok muncul. Gong Hao dan para pengawal di belakangnya semua menatap sosok ini. Kemudian, mereka melihat seorang tukang reparasi muda berkulit gelap berpakaian sederhana muncul di depan kereta perang. Pakaian seperti ini, serta aura yang sangat lemah, membuat Gong Hao dan para pengawal jelas tercengang sejenak. Siapa kalian? Gong Hao berkata lagi. Fang Yu melirik Gong Hao, lalu melirik banyak pengawal di belakangnya, dan berkata, hormatilah, panggil aku Hei Ye, aku mewakili ikan mas kecil. Datang dan mintalah penjelasan. Di mata Gong Hao dan para pengawal, kata-kata Fang Yu sangat arogan. Ini melanggar hukum. Ini adalah kota Suijing, di seluruh Wuzhou, siapa yang berani masuk tanpa izin. Namun, ikan mas kecil, di mulut Fang Yu membuat mata Gong Hao berbinar. Nama itu asing baginya, namun baru-baru ini, ketika dia melapor ke rumah tuan kota, dia mendengar tuan kota dan tuan muda menyebutkan nama yang mirip. Tidak peduli siapa kalian, jika kalian berani masuk tanpa izin, tembak saja. Wajah Gong Hao berubah sejenak, dan dengan cepat kembali ke ketegasannya. Dia adalah komandan pertahanan kota, dan misinya adalah untuk mempertahankan gerbang kota dan menjaga keagungan kota Suijing. Tidak peduli dari mana kereta perang di depannya berasal, dia harus mematuhi tugasnya. Persiapan, Gong Hao berteriak keras. Banyak pengawal di belakang mereka segera mengangkat senjata mereka dan mengarahkan langsung ke Fang Yu dan kereta perang di belakangnya. Menghadapi situasi ini, Fang Yu sedikit mengernyit. Sejujurnya, jika ikan mas kecil itu tidak memaksanya untuk berdiri, dia tetap ingin bersikap rendah hati. Jika ini menggerakkan tangannya, apakah dia akan terus berpura-pura mati atau melawan? Begitu melawan, akan sulit untuk bersikap rendah hati. Sepertinya nama ikan mas kecil tidak terlalu berguna. Fang Yu berpikir dalam hati, sepertinya pembela kota ini belum pernah mendengar namanya. Mungkin hanya nama aslinya yang bisa mencegahnya.
Rasa dingin yang mengerikan melanda. Baik Fang Yu maupun para biksu di kereta perang bisa merasakan aura pembunuh ini. Di dalam kereta perang, Han Miaoyi berangkat dan ingin pergi. Xiao Bai, kamu mau kemana? Tanya ikan mas kecil itu. Aku akan membantu saudaraku. Han Miaoyi tidak menyukai ikan mas kecil itu, dan menjawab dengan dingin. Tolong bantu saudaramu, ternyata kamu juga pandai melawan Xiao Bai. Xiao Liu berkedip dan bertanya. Ini membuat Han Miaoyi merasa lebih buruk. Tampaknya ikan mas kecil menganggapnya sebagai vas. Itu bisa ditanggung, dan itu tidak bisa ditanggung. Han Miaoyi berbalik dan hendak berbicara. Tetapi pada saat ini, kesadaran ilahi secara paksa mencegahnya mengatakan apa yang seharusnya tidak dikatakannya. Oleh karena itu, gerakan Han Miaoyi sangat kaku. Di balik kerudung, dia membuka mulutnya, menutupnya lagi, membukanya lagi, dan menutupnya lagi. Akhirnya, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Xiao Liu melihat gerakan aneh Han Miaoyi, memutar matanya yang hitam, dan berkata sambil tersenyum, Xiao Hei tidak butuh bantuan, dia bahkan tidak perlu menembak, tidak percaya, lihat saja. Han Miaoyi tidak berbicara. Pada saat ini, di luar kereta perang, para pengawal di belakang Gong Ao sudah berbaris. Meskipun napas Fang Yu tidak kuat, di tempat seperti dunia liar, selama ada konflik, dia tidak boleh ceroboh. Terutama di kereta perang di belakangnya, jelas ada biksu lain. Kami, Gong Ao menatap Fang Yu dengan mata dingin, dan berbicara lagi. Panggil, pada saat ini, sepertinya ada kilatan petir di langit. Itu tidak mendarat di sisi Fang Yu, tetapi di depan Gong Ao. Ekspresi Gong Ao berubah, dan dia segera menjadi sangat hormat. Petir itu melesat pergi, tetapi meninggalkan cahaya lembut. Gong Ao dengan hormat mengulurkan tangan dan menyentuh cahaya itu. Pengunjung adalah yang paling berharga di antara kalian, dan kamu tidak boleh menyinggung perasaan. Aku akan segera pergi untuk bernegosiasi, kamu harus segera mundur. Suara laki-laki yang agung, tetapi agak cemas memasuki telinga Gong Ao. Mendengar ini, Gong Ao tercengang. Ini adalah transmisi suara dari Tuan Kota Mo Tianlu sejauh 1000 mil. Mo Tianlu berkata bahwa tamu di depannya adalah yang paling berharga. Dengan kata lain, bahkan tamu terhormat biasa pun tidak cukup untuk menggambarkan martabat pihak lain. Ini adalah pertama kalinya Gong Ao mendengar nada bicara Mo Tianlu yang begitu cemas. Sebagai pemimpin salah satu dari 4 kekuatan utama di Wuzhou, Mo Tianlu jarang berperilaku tidak menentu. Ini berarti bahwa identitas pendatang itu memang sangat mulia dan tidak boleh disinggung. Ikan mas kecil. Gong Ao teringat perkenalan diri Fang Yu tadi. Mungkinkah ikan mas kecil ini benar-benar makhluk yang luar biasa? Gong Ao menatap Fang Yu, ekspresinya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan dia menjadi sangat hormat. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada penjaga di belakangnya untuk menjatuhkan senjatanya. Maaf, saya tidak tahu identitas Anda sebelumnya dan melakukan tindakan yang keterlaluan, mohon maafkan saya. Gong Ao membungkuk dan memberi hormat. Melihat perubahan ekspresi Gong Ao sebelum dan sesudahnya, Fang Yu tahu bahwa identitas ikan mas kecil itu berpengaruh. Identitas ikan mas kecil itu benar-benar dapat dengan mudah menyapu bersih 4 kekuatan utama di Wushu. Selanjutnya, aku benar-benar harus mencari tahu asal-usulnya. Fang Yu berpikir dalam hati. Gong Ao melangkah mundur dan jatuh dari burung itu. Banyak penjaga di belakangnya juga mundur dan berlutut. Hus-hus. Setelah beberapa saat, di kota cermin air di belakang, 2 sinar cahaya berkedip-kedip, membawa suara siulan. Segera, 2 biksu berpakaian mewah muncul di depan Fang Yu. Salah satu dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, dan sekilas, dia memiliki aura berada di level tinggi untuk waktu yang lama. Ini adalah pemilik kota Water Mirror City, Mo Tianlu. Kultivator muda di sampingnya adalah tuan muda kota Suijing dan putra Mo Tianlu, Mo Xian. Mo Tianlu jelas tercengang ketika dia melihat Fang Yu. Tetapi kemudian dia segera mengepalkan tinjunya dan berkata, aku melihat Mo Tianlu di jalan Xia Mo Tian. Panggil saja aku ikan mas kecil. Pada saat ini, suara ikan mas kecil datang dari belakang. Panggil, dia terbang dari belakang dan berdiri di samping Fang Yu. Aku telah melihat nona ikan mas. Ketika Mo Tianlu dan Mo Xian melihat ikan mas kecil itu, mereka segera menjadi takut dan membungkuk. Baiklah, jangan katakan kata-kata sopan ini, aku di sini bukan untuk mengobrol denganmu, aku di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu. Ikan mas kecil itu berkata dengan marah,
Bai Mei, bawa Biwan keluar. Hus, pada saat ini, Bai Mei juga keluar dari kereta dan membawa Biwan keluar. Melihat Biwan, ekspresi Mo Tianlu dan Mo Xian sedikit berubah. Biwan adalah putra tertua keluarga Bi sejak lama, dan tidak ada seorang pun di Wuzhu yang tidak mengenalnya. Namun, saat ini Biwan tampak sangat menyedihkan, penuh luka, noda darah di wajahnya, dan ekspresi kekalahan yang kelabu. Di Wuzhu, keberadaan yang dapat membuat Biwan begitu malu. Mungkin hanya ada ikan mas kecil di hadapanku. Ikan mas kecil itu menatap wajah Mo Tianlu dan Mo Xian, dan berkata, kalian berdua, berhentilah berpura-pura, kalianlah yang berkolusi dengannya dan berencana untuk melancarkan 2 pembunuhan terhadapku di keluarga Bi. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Mo Tianlu dan Mo Xian sangat berubah, dan mereka segera berlutut. Nona ikan mas, bahkan jika Anda memberi kami 10 keberanian, kami tidak berani melakukannya. Pasti ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Mo Tianlu berkata dengan mendesak. Salah paham, Biwan, hantu dalam diri ini, kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu. Dia sendiri yang mengatakannya, kota Suijing dan Furongmen lah yang memintanya untuk bekerja sama, dan ingin memanfaatkanku untuk menjatuhkan keluarga Bi. Kalian masih ingin berdebat. Ikan mas kecil itu mengerutkan kening. Kami tidak pernah berkomunikasi dengan Biwan secara pribadi. Bagaimana mungkin kami bisa bicara soal kerjasama? Biwan hanya memimpin jalan. Mo Tianlu menatap Biwan dengan ekspresi yang sangat buruk dan berkata dengan cemas. Ikan mas kecil itu menatap Mo Tianlu, lalu menatap Mo Xian, dia tersenyum, dan berkata, aku sudah menduga kau tidak akan mengakuinya, bagaimana mungkin kau mengakui hal seperti itu? Merekalah yang membujukku untuk melakukannya. Pada saat ini, Biwan berteriak. Biwan, meskipun hubungan antara kita dan keluarga Bi tidak bersahabat, namun tidak pernah ada permusuhan. Mengapa kau ingin menyakitiku? Mo Tianlu bertanya dengan gigi terkatup. Kau menyakitiku. Kalau tidak, aku tidak akan berada di sini. Biwan meraung marah. Biwan, jika kau mengatakan kau berkolusi dengan kami, maka kau harus memberitahu kami waktu dan tempat yang tepat. Mo Xian berkata, napasnya cepat. Begitu kata-kata ini keluar, ikan mas kecil itu menatap Biwan dan berkata, ya, benar. 8 hari yang lalu, Wuzhu Tianhe Villa, ayah dan anakmu, dan Dewi Furongmen Liang Qiu hadir. Biwan berkata tanpa menunjukkan kelemahan, kami bertemu di tengah malam. Tidak ada orang lain di sekitar saat itu, biksu. Biwan menjawab dengan sangat lancar, tidak seperti dia mengada-ada. Adapun Mo Tianlu dan Mo Xian, setelah mendengar kata-kata ini, mata mereka merah, dan mereka berkata dengan marah, 8 hari yang lalu, ayah dan anak kita berada di kota Suijing, mengapa kita pernah pergi? Seluruh rumah kepala kota semua biksu dapat bersaksi kepada kita. Gong Hao, komandan kota, yang berlutut di belakang, dan banyak penjaga lainnya semuanya ketakutan saat ini. Mereka belum pernah melihat pemilik kota dan tuan muda menunjukkan kepanikan seperti itu. Ikan mas kecil ini, apa identitasnya? Rumah kepala kota penuh dengan bawahanmu, kamu membiarkan mereka bersaksi. Hahaha, Mo Tianlu, berani melakukannya. Karena sudah terbongkar, jangan coba-coba sendirian. Aku tidak pernah berpikir untuk membiarkan keluarga Bi mati, kamu yang berjanji, jika keluarga Bi runtuh, kamu akan menemukan cara untuk membunuh Bi Yang dan membiarkanku mengambil kembali posisi tuan. Aku hanya mendengarkan fitnahmu ketika aku sedang marah. Aku menyesalinya. Biwan menangis terseduh-seduh. Saat ini, Han Miaoyi, Bi Hantian, dan Bi Lingtian semuanya telah meninggalkan kereta perang. Mendengar perkataan Biwan, wajah saudara-saudara keluarga Bi menjadi pucat, tangan mereka terkepal erat. Ternyata paman mereka juga berpikir untuk bergabung dengan Sui Jingcheng dan Furongmen untuk menyingkirkan ayah mereka. Sungguh ambisi yang besar, kami tidak pernah melakukan hal seperti ini. Nona Kap, percayalah pada kami. Kami benar-benar tidak pernah melakukannya. Wajah Mo Tianlu pucat, dan suaranya bergetar karena cemas. Dia tahu betul bahwa jika hal semacam ini tidak dapat dikesampingkan, maka mereka pasti akan menderita di kota cermin air. Kekuatan di balik ikan mas kecil bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi sama sekali. Ikan mas kecil itu menatap ayah dan anak Mo Tianlu dan Mo Xian, lalu menatap Biwan, dan menggaruk kepalanya. Xiao Hei, ini aku pusing.
dan aku tidak tahu harus percaya pada siapa. Apa yang mereka katakan sama dengan kebenaran. Xiao Liu berkata dengan wajah bingung. Sebenarnya, Fang Yu tidak tahu siapa yang berbohong. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun dan puluhan ribu tahun. Jika mereka benar-benar ingin bertindak, mereka tidak mudah untuk dilihat. Dalam situasi saat ini, Biwan bersikeras bahwa itu adalah dengan Mo Tianlu, Mo Xian dan putranya, serta Dewi Liangqiu dari Furongmen, yang merencanakan insiden pembunuhan tersebut. Anda juga dapat dipromosikan ke posisi kepala keluarga yang didambakan setelah selesainya acara tersebut. Di sisi lain, Mo Tianlu dan Mo Xian menyangkal bahwa ada hal seperti itu, mengatakan bahwa mereka tidak pernah memiliki kontak pribadi dengan Biwan sama sekali. Siapa yang berbohong? Saat ini, tampaknya keluarga Mo lebih cenderung berbohong. Bagaimanapun, Biwan telah tertangkap dan mengakui apa yang telah dilakukannya. Setelah kejadian itu, keluarga Mo secara alami ingin menjernihkan hubungan. Saya pikir begitu. Karena Biwan menyebutkan Dewi Musim Gugur yang sejuk, mengapa kita tidak memanggilnya dan membiarkan mereka bertiga saling berhadapan? Anda tahu, begitu mereka bertengkar, mudah untuk menunjukkan pengaruh mereka. Fang Yu mencondongkan tubuh lebih dekat ke gadis kecil itu. Telinga ikan mas itu berbisik. Tindakan ini membuat Han Miaoyi di belakangnya begitu cemburu hingga gigi peraknya terkatup rapat dan tinjunya terkepal. Baiklah, lakukan saja apa yang dikatakan Xiao Hei. Hei, Mo Tianlu, kirim surat kepada Dewi Liang Yue dan minta dia untuk segera datang. Aku terlalu malas untuk pergi ke gerbang Furong. Xiao Liu berkata, pokoknya, kita harus menyelesaikan masalah ini hari ini. Petik 2. Mengerti. Mo Tianlu menundukkan kepalanya dan menjawab, bawa kami ke kota dulu. Ikan mas kecil itu berkata lagi. Kemudian, keluarga Mo dan putra mereka memimpin jalan dan membawa ikan mas kecil dan rombongannya kembali ke kota Suijing. Hanya saja setelah konfrontasi tadi, ayah dan anak keluarga Mo tidak terlihat baik, dan mereka bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Adapun Biwan, bahkan jika dia dikendalikan oleh Bai Mei, dia masih menatap bagian belakang ayah dan anak keluarga Mo dengan mata merah, seperti musuh. Segala sesuatu di kota Suijing sebenarnya tidak jauh berbeda dari kota biasa. Perbedaannya adalah bahwa kota Suijing adalah kekuatan besar, dan para biksu yang tinggal di dalamnya semuanya adalah anggota kota Suijing dan harus mematuhi perintah pemilik kota Mo Tianlu. Tanah di dalam kota seperti dunia luar, seperti permukaan air, yang memantulkan pemandangan di sekitarnya. Berjalan di jalan, itu seperti dunia di langit, dan ada dunia lain di tanah, pengalamannya luar biasa. Apakah ini hiasan murni, atau semacam lingkaran sihir? Fang Yu menatap kakinya dan berpikir dalam hati. Kakak, kapan kita akan meninggalkan sisi ikan mas kecil ini? Ketika Fang Yu masih memikirkannya, Han Miaoyi berjalan mendekat dan bertanya melalui transmisi suara. Aku harus menunggunya mencarikan petunjuk tentang biksu misterius, Ji Xingyuan, atau King Tianzun. Fang Yu melirik Han Miaoyi dan berkata, meskipun asal-usul ikan mas kecil ini saat ini tidak diketahui, dan tampaknya ada tanda-tanda penyamaran, tidak peduli apapun. Bagaimana? Latar belakangnya sangat kuat, kita baru mengenal dunia liar, dengan informasi yang diberikannya, tidak peduli apa yang ingin kita lakukan, kemajuannya akan jauh lebih cepat. Kalau begitu, bukankah itu hanya makan nasi lunak? Han Miaoyi cemberut dan berkata, apa artinya makan nasi lunak? Di mana kamu mempelajarinya? Kecerdasan, yang kita inginkan adalah kecerdasan. Apakah memperoleh kecerdasan bisa dianggap sebagai makanan lunak? Fang Yu mengerutkan kening. Sepertinya kamu sangat menyukai goblin kecil ini, saudara. Han Miaoyi berkata sambil mendengus dingin. Karakter yang ditunjukkan oleh ikan mas kecil itu sangat bagus, meskipun mungkin palsu, jawab Fang Yu. Sebelum Fang Yu selesai berbicara, Han Miaoyi memalingkan mukanya. Namun, Fang Yu tidak terlalu mempedulikan amarah yang kadang muncul. Tampaknya sekarang kesadaran iblislah yang mendominasi Han Miaoyi, yang sepenuhnya dapat dimengerti. Ayah dan anak dari keluarga Mo membawa ikan mas kecil dan rombongannya kembali ke rumah tuan kota, dan duduk di aula besar. Nona ikan mas, saya telah menyampaikan informasi tersebut kepada Dewi Liangqiu, dan dia berkata bahwa dia akan segera datang. Kata Mo Tianlu, baiklah, ikan mas kecil itu duduk. Fang Yu juga duduk. Namun,
Han Miaoyi berada jauh dan tidak berniat untuk duduk. Xiao Liu melirik Han Miaoyi, lalu ke Fang Yu, dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Hei, apakah kamu bertengkar dengan Xiao Bai?" "Yah," dia berkata bahwa aku seharusnya tidak terlalu mempercayaimu, bahwa kamu hanya memperlakukanku sebagai mainan untuk bersenang-senang. Fang Yu menatap ikan mas kecil itu dan berkata, "Aku mengkritiknya dengan keras." "Oh," Xiao Liu berkedip dan berkata, "Jadi Xiao Bai melihatku seperti itu. Aku memarahinya karena tidak masuk akal. Dengan identitasmu, bagaimana mungkin kau menipuku bahkan dalam hal-hal sepele seperti mengumpulkan informasi?" Fang Yu berkata dengan marah, "Bukankah itu hanya mencari seorang biksu? Apa yang begitu sulit bagimu? Bukankah itu hanya sebuah kata?" Hahaha, ikan mas kecil itu menatap ke langit dan tertawa, begitu bahagia hingga kaki-kaki kecilnya menendang-nendang, dan berkata, "Baiklah, hitam kecil, kau tidak perlu terus-menerus mengingatkanku untuk membantumu menemukan biksu itu, aku sudah menyuruh bawahanku untuk melakukannya, dan akan segera ada hasilnya. Lihat, ini profesional." Fang Yu menoleh untuk melihat Han Miaoyi dan berkata. Han Miaoyi cemberut dan menundukkan kepalanya, mengabaikan Fang Yu. "Oh, wajar saja jika saudara laki-laki dan perempuan bertengkar, dan aku sering mengikutiku. Batuk, Mo Tianlu, Mo Xian, beraninya kalian berdua berdiri diam." Xiao Liu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan di tengah-tengah kata-katanya dan menatap pria yang berdiri di sampingnya. "Ayah dan anak keluarga Mo." Ekspresi Mo Tianlu dan Mo Xian berubah dan segera berlutut di aula. Bi Wan berlutut di sisi lain. Mendengar ini, Bi Hantian dan Bi Lingtian juga secara sadar berlutut di sisi lain. "Bi Wan, aku percaya bahwa prinsip-prinsip surga masih ada. Kamu begitu memfitnah kami dan menyeret kota cermin air kami ke dalam air, dan kamu pasti akan dihukum." Mo Tianlu menggertakkan giginya dan melotot ke Bi Wan, berkata, "Kamu yang menyeretku ke dalam air. Kalau tidak, aku tidak akan jatuh ke titik ini. Sekarang aku akan menyerah. Jika aku mati, tidak ada dari kalian yang ingin hidup." "Tidak mau kalah," Bi Wan meraung histeris. Kamu benar-benar gila." Mo Xian juga menunjuk Bi Wan dan meraung. "Jangan berisik." Ikan mas kecil itu berkata dengan tidak sabar, "Ketika musim gugur yang sejuk tiba, kalian berdua akan mulai saling berhadapan." Dengan sebuah perintah, aula segera menjadi sangat sunyi. Ayah dan anak keluarga Mo, Bi Wan, Del, menundukkan kepala mereka, tidak peduli seberapa marahnya mereka di dalam hati mereka. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Waktu berlalu dengan lambat. Bai Mei, yang berdiri di belakang ikan mas kecil, tiba-tiba mengubah wajahnya dan menyentuh pinggangnya. Segera, dia mengeluarkan token perunggu berukuran setengah tamparan dengan cahaya redup. Bai Mei memegang token di tangannya, dan setelah beberapa saat, sepasang Bai Mei berdiri. Setelah dia meletakkan token, dia menundukkan kepalanya dan berbisik kepada ikan mas kecil. "Apa-apaan ini?" Ikan mas kecil itu bereaksi dengan keras, dengan ekspresi kesal. Namun segera, dia kembali tenang. Ikan mas kecil itu berdiri, meletakkan tangannya di pinggulnya, dan melirik sekelompok biksu yang berlutut di depannya. Jika seorang kultivator luar melihat pemandangan ini, dia akan sangat terkejut hingga matanya terbelalak. Berlutut di aula ini, semuanya adalah eksistensi tingkat atas Wushu. Pemilik kota dan tuan muda kota Suijing, putra dua generasi dari keluarga Bi, dan putra kedua yang paling terpercaya. Sebentar lagi, Dewi Gerbang Furong juga akan ada di sana. Para biksu di sini, setiap kali mereka keluar dan menghentakkan kaki, dapat menimbulkan sensasi di Wushu. Namun di depan ikan mas kecil itu, mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Fang Yu sedikit mengernyit saat dia memperhatikan gerakan ikan mas kecil itu. Pada saat ini, ikan mas kecil itu juga menoleh untuk menatapnya. "Xiao Hei, kemarilah, aku akan memberitahumu sesuatu," kata ikan mas kecil itu. Fang Yu melangkah maju. "Xiao Hei, aku baru saja menerima pesan penting, dan aku harus pergi bersama Bai Mei untuk sementara waktu." Xiao Liu berkata kepada Fang Yu, "Jadi, aku akan menyerahkannya padamu di sini." "Kemana kamu pergi?" Fang Yu bertanya dengan cemberut. Dia belum mendapatkan informasi apapun. Jika ikan mas kecil ini tidak pernah kembali, bukankah dia akan membuang-buang waktu begitu banyak? "Baiklah, pekerjaan rumah. Ada beberapa hal yang harus aku tangani sendiri." Ikan mas kecil itu menggertakkan giginya dan mengangkat telapak tangannya.
Ada kilatan cahaya di telapak tangannya, dan sebuah token platinum muncul. Token ini diberikan kepadamu, kamu dapat menghubungiku kapan saja, ini adalah token eksklusifku, dan aku tidak dapat memberikannya kepadamu pada awalnya, tetapi aku akan membuat pengecualian untukmu, kata ikan mas kecil itu. Fang Yu mengambil token itu dan dapat merasakan aura mengerikan di dalamnya, serta berat token itu sendiri. Kamu harus menjaganya dengan baik. Jika itu hilang, bukan aku yang akan menyelesaikan masalah denganmu, tetapi para tetua di keluargaku yang akan menyelesaikan masalah denganku, dan aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi. Ikan mas kecil mengingatkan, kamu hanya menyerahkan hal yang begitu penting kepadaku. Fang Yu bertanya-tanya, kita sudah lama tidak saling kenal. Aku percaya padamu, Xiao Hei, aku tahu kau punya banyak keraguan padaku. Sebenarnya, awalnya aku benar-benar bosan dan ingin mencarimu untuk menghilangkan kebosananku. Tapi kau benar-benar menarik, jadi sekarang aku benar-benar menganggapmu sebagai teman. Jangan meragukanku, kata ikan mas kecil, tanda ini adalah kepercayaanku padamu, tanda persahabatan kita sebagai teman. Kau mengatakannya seolah-olah kau akan berpisah dari hidup dan mati, bukankah kau akan segera kembali? Kata Fang Yu, oh, aku tidak yakin, jika aku tertangkap dan pulang, aku tidak akan bisa kembali secepat ini. Xiao Liu menghela napas dan berkata, tapi apapun yang terjadi, aku berjanji untuk membantumu menemukan biksu tampan itu. Kecerdasan, aku pasti akan melakukannya. Jika aku tidak bisa kembali dalam waktu singkat, aku akan memberimu petunjuk melalui tanda ini. Lalu apa yang terjadi di sini? Tanya Fang Yu. Aku baru saja mengatakannya, aku serahkan padamu, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Ikan mas kecil itu meletakkan tangannya di bahu Fang Yu dan berkata, dengan token ini di tanganmu, kau bisa mewakiliku sampai batas tertentu. Namun, tidak banyak orang di Wuzhu yang bisa melihat token ini. Namun, jika kau meninggalkan Wuzhu di masa depan dan tiba di Dayuanzhu atau semacamnya, akan ada banyak biksu yang bisa mengenalinya. Namun, di Wuzhu negara tidak memerlukan token ini untuk membuktikan identitasmu, dan aku akan mengklaim identitasmu nanti sebelum aku pergi. Ngomong-ngomong, Xiao Hei, jangan keluarkan token itu jika kau tidak punya pekerjaan. Jika keluargaku tahu bahwa token itu ada di tanganmu, aku akan sengsara. Ikan mas kecil dan Fang Yu sekarang seperti saudara yang baik, mengaitkan bahu mereka. Bai Mei di samping melihat ikan mas kecil menyerahkan token kepada Fang Yu, wajahnya berubah, dia ingin berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Adapun Han Miaoyi di kejauhan, dadanya meledak karena marah saat ini. Berlebihan, mereka semakin berlebihan, dan mereka sama sekali tidak menganggapku serius. Han Miaoyi geram dalam hatinya. Baiklah Xiao Hei, aku benar-benar ingin pergi, kuharap aku tidak tertangkap lagi, jadi kita bisa segera bertemu lagi. Xiao Cari berkata dengan enggan. Tidak apa-apa, kalau kau benar-benar tidak bisa kembali, aku akan membakar dupa untukmu, kata Fang Yu. Xiao Hei, bisakah kau lebih serius, sekarang adalah waktu perpisahan yang serius. Kata ikan mas kecil itu dengan marah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ikan mas kecil itu berbalik dan menatap sekelompok biksu di depannya. Aku punya sesuatu untuk ditangani secara langsung, jadi aku akan meninggalkan Xiao Hei untuk terus menyelidiki pembunuhan itu menggantikanku. Saat kau menghadapi Xiao Hei, sama seperti menghadapiku, jika dia punya tuntutan. Jika kau berani menolak untuk melaksanakannya, aku pasti akan mengejarnya sampai akhir. Ikan mas kecil itu berkata dengan dingin. Ya. Para biksu yang berlutut di aula menjawab berturut-turut. Mendengar bahwa ikan mas kecil itu akan pergi sementara, mereka semua menghela napas lega. Meskipun ada seekor ikan hitam kecil yang tersisa untuk menggantikannya, tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang pengikut. Mereka harus menghadapinya dengan lebih mudah, dan tidak ada tekanan sebesar sebelumnya. Kalau begitu aku akan pergi. Ikan mas kecil itu berkata kepada Fang Yu setelah ikan mas kecil itu selesai berbicara. Dia menoleh untuk melihat Bai Mei. Bai Mei menatap Fang Yu dalam-dalam, memberikan perhatian khusus pada token platinum di tangannya. Namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, cahaya putih yang kuat berkedip-kedip, menutupi tubuh ikan mas kecil dan Bai Mei bersama-sama. Kekuatan ruang meledak, panggil, ikan mas kecil dan alis putih itu menghilang begitu saja ke dalam aula. Benar-benar pergi.
Biwan mengangkat kepalanya dan mengintip ke depan. Napas ikan mas kecil dan alis putih itu telah menghilang. Sekarang, yang berdiri di depannya adalah Fang Yu dan Han Miaoyi. Identitas keduanya, paling-paling, adalah pengikut ikan mas kecil itu. Namun, Bi Hantian di belakang mengetahuinya lebih spesifik. Dia tahu betul bahwa Fang Yu dan Han Miaoyi hanya bertemu Xiao Liu di rumah lelang Ling. Dengan kata lain, bahkan jika Fang Yu dan Han Miaoyi tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan ikan mas kecil itu, mereka sama sekali tidak ada hubungannya dengan asal-usul ikan mas kecil itu. Dengan cara ini, Anda benar-benar bisa bernapas lega. Mo Tianlu dan Mo Xian saling memandang dengan tatapan aneh di mata mereka. Pikiran mereka sama, kekuatan di balik ikan mas kecil dapat dengan mudah menghancurkan 4 kekuatan utama di Wuzhu, yang merupakan akar dari rasa takut. Sekarang Dewa Ikan Mas Kecil telah pergi, mereka hanya perlu menemukan cara untuk menghadapi pengikut berkulit gelap di depan mereka, dan kemudian mereka dapat menyelesaikan semua masalah tindak lanjut. Bagaimana cara menghadapi pengikut ini? Ada banyak cara. Selama mereka akhirnya dapat membiarkan ikan mas kecil tidak mengejar masalah ini, itu adalah hasil terbaik bagi mereka. Fang Yu diam-diam mengamati wajah para biksu yang berlutut di depannya. Matanya bergerak sedikit, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia bisa menebak secara kasar apa yang dipikirkan orang-orang ini. Begitu ikan mas kecil itu pergi, semua jenis banteng, kuda, dan ular akan muncul. Kakak, mengapa dia pergi tiba-tiba? Han Miaoyi berlari ke sisi Fang Yu, begitu bahagia sehingga nada suaranya menjadi jauh lebih tinggi. Bukankah kalian baru saja mendengar apa yang dia katakan? Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di rumah. Fang Yu menjawab, haha, Han Miaoyi tidak dapat menahan tawanya. Dia sangat ingin meninggalkan ikan mas kecil itu, tetapi tanpa diduga, ikan mas kecil itu berinisiatif untuk pergi. Selanjutnya, Fang Yu menjadi miliknya untuk dinikmati. Baiklah, semuanya, kalian pasti sudah mendengar apa yang dikatakan ikan mas kecil tadi. Aku akan mengurus urusan keluarga kalian. Aku harap kalian dapat bekerja sama dengan baik dan berusaha menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin, kata Fang Yu. Bagaimana aku memanggilmu? Tanya Mo Tianlu sambil menatap Fang Yu. Namaku Dao Yu, dan kau juga bisa memanggilku Tuan Hei. Fang Yu tersenyum, aku punya hubungan masa kecil dengan Xiao Liu, jadi saat kau melihatku, rasanya seperti melihatnya. Kekasih masa kecil, Bi Hantian, yang berlutut di belakang, sedikit mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan seringai meremehkan. Sejak awal, dia ditunjuk oleh Biang untuk bertanggung jawab atas tugas keamanan Xiao Liu di Wuzhu. Oleh karena itu, dia tahu bahwa ikan mas kecil itu keluar untuk bepergian kali ini, dan hanya membawa Bai Mei sebagai rombongan. Sedangkan Fang Yu dan Han Miaoyi, mereka hanya muncul di rumah lelang Ling dan mengikuti Xiao Liu. Tentu saja, sikap yang ditunjukkan oleh ikan mas kecil itu seolah-olah dia sudah mengenal Fang Yu sejak lama. Namun, untuk karakter kekanak-kanakan seperti ikan mas kecil, perilaku ini adalah hal yang wajar. Selama Anda pergi sebentar, hal baru itu akan berlalu, dan keberadaan tingkat rendah seperti Fang Yu akan digambarkan sebagai orang asing. Pada saat ini, suasana hati Bi Hantian berangsur-angsur tenang. Kegelisahan dan ketakutan sebelumnya menghilang dengan kepergian ikan mas kecil itu. Dia bahkan tidak ingin terus berlutut, tetapi ingin kembali ke rumah Bi dan berdiskusi dengan ayahnya Bi yang bagaimana melakukannya selanjutnya, sehingga Fang Yu dapat menghapus kesalahan keluarga Bi mereka, sehingga terhindar dari hukuman. Tentu saja, Fang Yu memiliki kemampuan tertentu, yang dapat ditunjukkan saat menggunakan ilusi sebelumnya. Mungkin karena Fang Yu tahu ilusi luar biasa ini sehingga dia disukai oleh ikan mas kecil itu. Tetapi jika Fang Yu tahu cara menggunakan ilusi, itu akan mudah untuk dihadapi. Mata ramping Bi Hantian menyipit, dan otaknya berputar cepat, memikirkan tindakan balasan. Adapun Mo Tianlu dan putranya, mereka tidak benar-benar mempercayai pernyataan kekasih masa kecil Fang Yu. Jika kau ingin menjadi kekasih masa kecil dengan putri kecil seperti ikan mas kecil, kau harus memiliki latar belakang yang cukup, bukan? Namun, dari sudut pandang manapun, Fang Yu tidak memiliki temperamen seperti bangsawan. Namun, apapun yang terjadi, meskipun kau bisa bernapas lega sekarang, kau tetap harus menghilangkan kecurigaanmu. Jika tidak, Fang Yu akan melaporkan hasilnya kepada ikan mas kecil, dan mereka akan tetap dikutuk. Laporkan kepada penguasa kota, Dewi Liangqiu telah tiba.
Pada saat ini, suara Gong Ao terdengar dari luar aula. Bawa dia masuk, kata Fang Yu. Namun, Gong Ao tidak menanggapi dari luar. Bawa Dewi ke sini, kata Mo Tianlu. Ya, pada saat ini, Gong Ao menanggapi. Kakak, mereka tampaknya tidak menganggapmu serius, bisik Han Miaoi. Itu wajar, Fang Yu menjawab, kau bisa lihat mereka merasa sangat tidak nyaman saat berlutut sekarang, dan sudah ingin berdiri. Kalau begitu biarkan mereka terus berlutut. Han Miaoi mendengus dan berkata, jika kau berani melawan, lakukan saja. Kau salah, justru, sebaliknya, kata Fang Yu. Semuanya, berdirilah, berlutut terus-menerus itu melelahkan, kata Fang Yu. Begitu kata-kata ini keluar, mereka yang berkuasa dari 4 kekuatan utama di Wuzhu langsung berdiri. Mereka menghela napas lega dan tampak lega. Melihatnya, tampaknya semuanya baik-baik saja. Dao Yu, saudaraku, keluarga Bi kita adalah korban dalam insiden ini. Tolong lakukan yang terbaik untuk bersikap adil kepada kami. Bi Lingtian mengepalkan tinjunya dan berkata, ya, kami hanya terlibat. Kesalahan terbesar kami adalah tidak menemukan Bi Wan, si pengkhianat. Bi Hantian menggertakkan giginya. Kami, Sui Jingcheng, tidak pernah terlibat dalam masalah ini. Saudara Dao Yu, tolong percayalah pada kami. Mo Tianlu juga berkata, jika Anda bersedia bersaksi untuk kami, Anda akan menjadi teman kami di Sui Jingcheng di masa depan. Mo Tianlu juga mendapatkan kembali kepercayaan dirinya saat ini dan berubah kembali menjadi mantan penguasa kota Suijing. Jangan khawatir, semuanya, Fang Yu mengangkat alisnya. Karena Dewi Liangqiu telah tiba, mari kita lihat apa yang akan dia katakan. Mendengar ini, Mo Tianlu dan Mo Xian saling memandang. Bi Lingtian juga menatap Bi Hantian. Hanya Bi Wan yang menundukkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa dalam insiden ini, Bi Jia, Sui Jingcheng, dan Fu Rongmen dapat menemukan cara untuk menyangkalnya dan membersihkan hubungan. Hanya roh batinnya, yang sama sekali tidak berdaya. Bahkan jika ikan mas kecil itu tidak mengejarnya, keluarga Bi tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, hati Bi Wan penuh dengan keputusasaan. Hus, tepat ketika banyak biksu di aula memiliki pikiran yang berbeda, suara siulan datang dari luar. Sebelum sosok itu tiba, aroma harum datang lebih dulu. Aroma bunga yang samar suara itu berasal dari luar aula. Tak lama kemudian, seorang biarawati berpakaian satin ungu dan gaun panjang muncul di depannya. Rambutnya digulung ke atas dan wajahnya ditutupi oleh selapis kerudung, dan samar-samar dia bisa melihat wajah cantik di dalamnya. Di tubuhnya, ada banyak permata dan batu mulia yang bersinar samar. Udara abadi menyembur di sekujur tubuhnya. Ini adalah Dewi Fu Rongmen, Liangqiu. Begitu dia muncul, suasana di seluruh aula tampak menjadi hidup. Liangqiu berjalan ke aula, melirik para biksu di depannya, dan akhirnya menatap Fang Yu. Wajah Han Miaoi sedikit berubah, dia segera melangkah maju, melingkarkan lengannya di lengan Fang Yu, dan mengangkat kepalanya sedikit, tampak provokatif. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Yu menatap Han Miaoi dan bertanya. Aku khawatir, Dewi ini seperti roh ikan mas itu, jawab Han Miaoi. Lihatlah penampilan dan temperamenku saat ini, apakah ada kemungkinan untuk menarik lawan jenis? Fang Yu mengangkat alisnya. Kamu tidak bisa mengatakan betapa menawannya dirimu, kata Han Miaoi. Fang Yu mengabaikan Han Miaoi, menoleh untuk melihat Liangqiu, dan berkata, halo, Dewi, izinkan saya memperkenalkan diri lagi, nama saya Dao Yu. Ikan mas kecil itu pergi untuk sementara waktu karena ada urusan mendesak, dan sekarang terserah saya. Saya memiliki wewenang penuh untuk menangani insiden ini atas namanya, Anda harus tahu sesuatu sebelum Anda datang, bukan? Mendengar bahwa ikan mas kecil itu telah pergi, mata indah di balik kerudung musim gugur yang dingin itu sedikit berkedip. Segera, dia mengangguk ringan dan berkata, saya tahu apa yang terjadi. Di sela-sela kata-katanya, dia perlahan berjalan menuju Bi Wan. Bi Wan menoleh dan menatap Liangqiu, matanya sangat dingin, seperti pisau tajam. Kamu, dan ayah serta anak Mo Tianlu, semuanya sampah. Berani melakukannya, jangan berani-beraninya. Seret aku ke dalam air dan jadikan aku pengkhianat. Kamu, Bi Wan menggertakkan giginya, nadanya penuh kebencian. Di sela-sela kata-katanya, napas di tubuhnya tiba-tiba terlepas. Boom, Kuan Wu Tianxian, napas puncak alam surgawi, langsung menyelimuti seluruh aula. Boom, namun,
Sebelum Biwan benar-benar bisa bergerak, seluruh tubuhnya terbanting ke tanah oleh kekuatan yang tiba-tiba. Tubuhnya langsung menghantam tanah, menghancurkan lubang dengan paksa. Disinilah larangan di aula utama dikutip. Biwan, kuharap kau mengerti bahwa ini adalah kota Suijing, bukan tempat di mana kau bisa menjadi liar begitu saja. Mo Xian melangkah maju dan berkata dengan suara dingin. Wajah Biwan berlumuran darah, dan dia dengan paksa mengangkat kepalanya. Tapi Mo Xian melangkah maju, berjongkok, tetapi menekan kepalanya ke tanah lagi. Kakak, tulang leher Biwan bergetar, hampir patah. Mo Xian menekan kepalanya dengan sedikit keganasan di matanya. Setelah mengalami hal seperti itu hari ini, hatinya dipenuhi amarah. Sekarang ikan mas kecil itu telah pergi, dia akhirnya dapat menemukan kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Saudara Mo Xian, jika kamu melakukan ini, aku akan curiga bahwa kamu ingin dibungkam di depan umum. Pada saat ini, Fang Yu berbicara dengan ringan. Mendengar ini, ekspresi Mo Xian berubah. Dia menoleh untuk melihat Fang Yu dan menjelaskan, Saudara Dao Yu, dia berbicara kasar kepada kita satu demi satu, dan kemudian melepaskan aura kultivasinya di aula. Aku juga takut dia akan menyakiti Saudara Dao Yu dan saudara perempuanmu, jadi aku akan melakukannya. Sama sekali tidak ada maksud lain dalam menundukkannya. Lepaskan. Fang Yu menatap Mo Xian dan berkata. Baru saat itulah Mo Xian melepaskan tangan yang memegang kepala Biwan dan berdiri. Liang Qiu berdiri di tempat, anggun dan tampaknya tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Dia menatap Fang Yu dan berkata, Tuan Dao Yu, kamu seharusnya tahu identitasku. Dewi Sekte Furong, aku tahu. Fang Yu mengangguk. 4 kekuatan utama di Wuzhu selalu dalam keadaan yang relatif seimbang. Bahkan jika ada keinginan untuk bersaing satu sama lain, mereka tidak akan menggunakan putri kecil untuk bersaing. Jika ini dilakukan, begitu ketahuan, itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Liang Qiu berkata, selain itu, jika kita dan Sui Jingcheng benar-benar bergabung dengan Biwan untuk melakukan hal semacam ini, bukankah itu akan membuat Akademi Wanli, kekuatan yang tidak berpartisipasi, mendapat keuntungan terus-menerus. Petik 2. Aku mengatakan begitu banyak hanya untuk membuktikan. Aku tidak punya motif untuk melakukan hal semacam ini. Kau seharusnya mengerti. Fang Yu mengangguk. Sebenarnya, dia telah membahas masalah ini dengan ikan mas kecil sebelumnya. Furongmen dan Sui Jingcheng berkolusi dengan Biwan seperti ini, tidak peduli apakah mereka berhasil atau gagal, hasilnya adalah Akademi Wanli akan mendapat untung dengan berdiam diri. Jika kau punya sedikit otak, kedua orang ini benar-benar tidak akan melakukan hal seperti itu. Biwan secara paksa mencoreng nama baikku Furongmen dan Sui Jingcheng, dan keuntungannya adalah Akademi Wanli. Oleh karena itu, Akademi Wanli jauh lebih mencurigakan daripada kita. Liang Qiu berkata lagi, sial, aku di sini untuk berdiskusi denganmu. Kamu juga mengatakan bahwa kamu telah menarik Akademi Wanli, tetapi mereka ditolak. Biwan, yang wajahnya berlumuran darah, mengangkat kepalanya dan meraung histeris. Di balik kerudung, Liang Qiu sedikit mengernyit. Kakak, siapa itu? Lebih baik singkirkan mereka semua, mereka sangat menyebalkan. Han Miaoyi berkata melalui transmisi suara. Fang Yu tidak berbicara, tetapi dia tahu bahwa penyelidikan itu tidak akan membuahkan hasil. Ayah dan anak Liang Qiu dan Mo bersikeras bahwa mereka tidak pernah melakukan ini, sementara Biwan bersikeras bahwa mereka diseret ke dalam air oleh kedua keluarga ini. Mungkinkah terobosan itu memang ada di Akademi Wanli? Ngomong-ngomong, Yao Zun yang disebutkan oleh kultivator berpakaian hitam sebelumnya juga merupakan kuncinya. Fang Yu menatap Biwan dan bertanya, siapa yang mengatur para biksu hitam yang bertanggung jawab untuk membunuh ikan mas kecil itu? Itu yang mereka atur. Biwan menggertakkan giginya. Yao Zun. Fang Yu menatap Mo Tianlu dan bertanya, bisakah kau menunjukkan silsilah keluargamu? Mo Tianlu tertegun sejenak dan berkata, ini. Silsilah adalah sesuatu yang bersifat pribadi bagi sebuah keluarga dan umumnya tidak diberikan kepada orang luar. Itu mudah untuk diselidiki, kau juga ingin menyelesaikan masalah ini dengan cepat, kan? Kata Fang Yu. Petik 2. Baiklah, Mo Tianlu setuju. Dewi Liang Qiu, kau juga bisa memberiku semua nama anggota inti sekte Furongmu, kata Fang Yu. Liang Qiu tidak ragu-ragu dan segera mengangguk. Dia mengangkat telapak tangan kanannya, cahaya menyala di telapak tangannya, dan sepotong batu giok putih mengembun.
Bai Yu terbang di depan Fang Yu. Saudara Dao Yu, bisakah kita kembali ke rumah Bi dulu? Bi Lingtian bertanya lagi. Fang Yu menatap Bi Lingtian, tersenyum, dan berkata, baiklah, kamu boleh kembali. Bi Lingtian dan Bi Hantian saling berpandangan. Kakak beradik yang awalnya memiliki hubungan yang buruk, tetapi sekarang karena kejadian ini, mereka jadi sering berkomunikasi. Jadi mereka meninggalkan aula, biarkan saja mereka pergi. Han Miaoyi tidak mengerti, tidak masuk akal untuk menahan mereka di sini, dan kita benar-benar ingin memindahkan seseorang, katakan saja pada ikan mas kecil itu, mengapa harus menghentikan mereka? Kata Fang Yu. Tak lama kemudian, Mo Tianlu juga mengeluarkan silsilah keluarga. Baik silsilah keluarga Mo maupun daftar anggota inti yang diberikan oleh Liang Qiu bukanlah, Yao, yang jelas itu. Merencanakan hal seperti pembunuhan ikan mas kecil itu tidak hanya membutuhkan penggunaan orang mati, tetapi juga keberadaan kendali orang mati itu juga sangat penting. Bahkan jika dewa tidak melakukannya, itu harus menjadi bawahan yang dapat dipercaya, yaitu anggota inti. Fang Yu berpikir dalam hati. Namun, silsilah keluarga Mo dan daftar yang diberikan oleh Liang Qiu tidak melihat kata Yao ini. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka menyembunyikan nama tersebut terlebih dahulu. Menurut apa yang kau katakan, Akademi Wanli adalah yang paling mencurigakan, jadi mengapa kau tidak memanggil pemimpin Akademi Wanli juga? Fang Yu berkata setelah berpikir sejenak. Liang Qiu dan Mo Tianlu saling memandang. Presiden Akademi Wanli, Yuan Susheng. Dia jarang muncul di hari kerja, dan dia bahkan tidak memperhatikan dunia luar. Bahkan jika kita menghubunginya, dia mungkin tidak menjawab. Kata Mo Tianlu, karena dia adalah orang seperti itu, mengapa kau curiga bahwa dia berkolusi dengan Biwan? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Karena, kita telah mengesampingkan kemungkinan lain. Mo Tianlu menarik napas dalam-dalam dan berkata, mungkin dengan karakter Yuan Susheng, dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi di dunia liar, siapa yang bisa menjamin bahwa apa yang kau pikirkan, itu benar? Ngomong-ngomong, mari kita hubungi Yuan Susheng dan bawa keluar ikan mas kecil itu. Dia seharusnya memperhatikannya, kan? Fang Yu mengangkat alisnya. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Saudara Dao Yu, tolong tunggu di sini sebentar. Mo Tianlu melirik Mo Xian dan berbalik untuk pergi. Saat ini, hanya Fang Yu dan Han Miaoyi yang tersisa di aula, begitu pula Biwan, yang wajahnya berlumuran darah, dan Dewi Liang Qiu. Dao Yu, apakah kamu benar-benar percaya omong kosong mereka? Kamu memperlakukan kepercayaan putri kecil kepadamu seperti ini. Mereka dapat membuat bukti apapun yang mereka inginkan sekarang, dan mereka dapat mengatakan apapun yang mereka inginkan. Jika kamu mempercayainya, maka kamu bodoh. Wan telah sepenuhnya mempertaruhkan nyawanya, dan memarahi siapapun yang dia tangkap. Fang Yu tersenyum tipis dan duduk di kursi di belakang. Sekarang, dia tidak hanya menyelidiki pembunuhan sebelumnya. Terlebih lagi, dia ingin menggunakan statusnya saat ini untuk bertemu dan mengenal para pemimpin dari 4 kekuatan utama di Wushu. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah baginya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Ayah, apakah kita benar-benar ingin menghubungi Yuan Susheng? Setelah berjalan keluar dari aula, Mo Xian bertanya. Baiklah, cobalah untuk menghubungi. Mo Tianlu menjawab, bukankah lebih baik jika kita tidak menghubungi dan memberitahu Dao Yu bahwa Yuan Susheng tidak akan menanggapi, atau mengarang cerita lagi dan menuangkan air kotor ke Akademi Wanli? Mo Xian bertanya. Mo Tianlu mengerutkan kening, matanya berkedip, dan dia berpikir. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan lakukan itu. Karena Dao Yu ini dapat dipercaya oleh putri kecil, itu berarti dia sama sekali bukan orang biasa. Kita jujur dan tidak takut pada bayangan. Apa yang harus kita lakukan? Begitu saja. Bahkan, dia juga berpikir untuk menggunakan cara lain untuk memaksa atau berurusan dengan Fang Yu, sehingga dia dapat menghilangkan kecurigaan Sui Jingcheng dan keluarga Mo di pihak Xiao Liu. Tetapi setelah pertimbangan matang, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bajingan Biwan itu, kita Sui Jingcheng tidak pernah menyinggung perasaannya sebelumnya, mengapa dia menyakiti kita seperti ini? Wajah Mo Xian jelek, tinjunya terkepal, dan dia menggertakkan giginya. Dia sudah memutuskan tentang kita sekarang, mungkin dia benar-benar melihat kita dan Dewi Liang Qiu. Dia benar-benar berencana dengan kita.
Mo Tianlu menyipitkan mata dan berkata, Petik 2, bagaimana ini mungkin? Kita tidak pernah. Ayah, maksudmu, kata Mo Xian, ekspresinya berubah. Biwan mungkin tidak sengaja menyeret kita ke dalam air, tetapi tangan hitam yang sebenarnya bernegosiasi dengannya sebagai kita dan Dewi Liangqiu, menipunya, sehingga dia membunuh masalah ini. Kata Mo Tianlu, jika demikian halnya, sangat mungkin dalang di balik layar adalah Akademi Wanli. Mo Xian membuka matanya lebar-lebar dan berkata, jika kita bertiga ditekan, Akademi Wanli akan menjadi penerima manfaat terbesar. Mo Tianlu mengerutkan kening dan tidak berbicara. Dia bertemu Yuan Susheng beberapa kali. Meskipun dia belum berkomunikasi secara langsung, dia dapat merasakan bahwa Yuan Susheng adalah seorang biksu yang hanya terobsesi dengan kultivasi. Apakah karakter seperti itu benar-benar merencanakan konspirasi seperti itu? Tetapi jika bukan karena Yuan Susheng, kekuatan lain mana di Wuzhu yang akan memiliki keberanian dan energi untuk merencanakan konspirasi seperti itu? Mo Tianlu mengerutkan kening semakin erat. Bijia, setelah Bi yang berbicara dengan Bi Jiang, dia mulai mempersiapkan untuk membuat insiden untuk menyeret Akademi Wanli ke dalam air. Tetapi pada saat ini, Bi Hantian dan Bi Lingtian kembali. Bi Hantian memberitahu Bi yang semua kejadian sebelumnya, termasuk kepergian ikan mas kecil, kedatangan Dewi musim gugur yang sejuk, dan serangkaian proses. Jadi, kalau begitu target utama kita adalah Daoyu itu. Bi yang berkata dengan mata berbinar setelah mendengar apa yang terjadi. Ya, sekarang dia adalah titik kuncinya. Bi Hantian berkata dengan mata muram, menurutku, kau bisa mengambil tindakan terhadapnya, menggunakan kekerasan untuk mengendalikannya, dan kemudian ingin dia mengatakan sesuatu kepada putri kecil itu, dia harus mengatakan sesuatu. Bi Hantian tidak melupakan ejekan Fang Yu dan Han Miaoyi terhadapnya. Karena itu, yang dia inginkan sekarang hanyalah balas dendam. Setelah mengalahkan Fang Yu dan Han Miaoyi, semuanya bisa dikatakan nanti. Ini memang sebuah cara, tetapi masalahnya, masih belum pasti tentang kekuatan Dao Yu dan saudara perempuannya. Kata Bi yang dengan mata menyipit. Dalam hal napas dan temperamen, menurutku kultivasi mereka jelas tidak tinggi. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan Dao Yu adalah ilusinya yang aneh. Kata Bi Hantian dengan sungguh-sungguh. Ayah, aku juga berpikir bahwa kita tidak hanya harus melakukan, kita juga harus memanfaatkan kesempatan. Aku pikir setelah putri kecil pergi, Furongmen dan Sui Jingcheng saat ini sedang berpikir untuk mengendalikan Dao Yu sesegera mungkin. Kamu harus tahu bagaimana mengendalikan Dao Yu gelombang www.novelhal.com gelombang sama saja dengan mengendalikan hak bicara di pihak putri kecil. Bi Lingtian juga berkata, kita tidak boleh selangkah lebih maju dari mereka. Kalau tidak, kita akan sangat pasif di belakang, dan bahkan mungkin, situasi. Bi yang menundukkan kepalanya dan merenung. Pada akhirnya, dia tetap setuju dengan usulan Bi Hantian dan Bi Lingtian. Dan, dia memang berpikir itu adalah tindakan yang paling masuk akal. Tanpa mengendalikan Dao Yu, keluarga Bi mereka harus menanggung sejumlah tanggung jawab atas insiden ini apapun yang terjadi. Hanya dengan mengendalikan Dao Yu dan menggunakan informasi yang dia sampaikan kepada ikan mas kecil itu, dia bisa memiliki kesempatan untuk menghindari hukuman. Dia tidak hanya tidak akan dihukum, tetapi dia juga dapat menggunakan Dao Yu untuk berbicara dengan baik untuk keluarga Bi, dengan demikian memperoleh manfaat besar. Ini adalah tindakan berisiko hadiah. Karena memang begitu, mari kita putuskan dengan cara ini. Bi yang menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, kali ini, aku akan mengarahkan tindakan terhadap saudara-saudari Dao Yu, dan saudara-saudarimu akan membantuku. Selain itu, harus jelas bahwa kita begitu tembakan dilakukan, itu harus berhasil. Dao Yu harus sepenuhnya dikendalikan. Kecelakaan apapun, biarkan Dao Yu melarikan diri atau biarkan dia memiliki kesempatan untuk meminta bantuan putri kecil, kita semua jalan buntu. Kau, apakah kau mengerti? Jelas. Bi Hantian dan Bi Lingtian berlutut dengan satu kaki dan berkata, jika bisa berhasil kali ini, itu akan sangat bermanfaat bagi masa depan keluarga Bi, jadi kau harus berhati-hati. Bi yang berkata dengan sungguh-sungguh, hanya keberhasilan yang diizinkan, bukan kegagalan. Di area pusat Wuzhu, ada pagoda kuno yang sangat tinggi. Dari posisi di puncak menara, kau dapat dengan jelas melihat area tempat empat kekuatan utama berada. Wuzhu, mari kita membuat kekacauan. Sebuah bayangan berdiri di puncak menara,
menatap ke bawah keempat kekuatan utama di bawah, menunjukkan senyum sinis. Di dalam aula, setelah saudara-saudara Bi dan keluarga Mo pergi, Fang Yu meminta Liang Qiyu, Dewi Sekte Furong, untuk duduk di kursi samping. Han Miaoyi duduk di samping Fang Yu dan meremas kursi bersamanya. Sedangkan Bi Wan, dia terbaring di tanah yang runtuh, terengah-engah, tetapi tidak ada gerakan. Meskipun dia memiliki basis kultivasi puncak alam surgawi, tetapi setelah menderita pukulan berat satu demi satu hari ini, dia tidak dapat menunjukkan setengah dari kekuatannya sekarang. Terutama di kota cermin air ini, ada semua jenis hukum larangan antara langit dan bumi, yang membuatnya tidak dapat bergerak. Dewi, aku ingin tahu, sebelum hari ini, apa hubungan antara empat kekuatan utama Anda di Wushu? Fang Yu mengabaikan Han Miaoyi, menatap Liang Qiyu, dan bertanya. Apa hubungan antara kita? Aku hanya bisa mengatakan bahwa kita saling berdamai. Liang Qiyu berpikir sejenak dan menjawab dengan lembut. Dengan kata lain, air sumur tidak melanggar air sungai. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit, bukankah mereka saling menguasai pikiran? Tentu saja ada, tetapi sulit. Suara Liang Qiyu sangat dingin, dan dia berkata, kekuatan apapun yang ingin muncul darinya pasti akan ditekan oleh tiga kekuatan lainnya. Di lingkungan ini, jika kamu ingin menekan tiga kekuatan lainnya, kecuali jika kamu menghadapi petualangan dan kekuatanmu meroket, cukup untuk menghadapi pengepungan dan penindasan dari tiga kekuatan lainnya sendirian, atau memeluk pahamu yang lebih tebal. Sepertinya keluarga Bi adalah yang terakhir, kata Fang Yu. Yah, hubungan keluarga Bi dengan putri kecil memang selangkah lebih maju dari kita. Jika tidak ada kecelakaan seperti itu, keluarga Bi mungkin akan menonjol di Wushu di masa depan. Liang Qiyu berkata dengan ringan. Jadi, kalian bertiga benar-benar punya alasan untuk bersatu untuk menekan keluarga Bi. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan berkata. Menghadapi pertanyaan ini, Liang Qiyu menjawab dengan tenang, secara pribadi, kami memang memiliki tingkat komunikasi tertentu, tetapi itu hanya bertahan pada tahap yang sangat dangkal. Terutama Yuan Susheng dari Akademi Wanli, dia sama sekali tidak punya ide untuk berpartisipasi. Kami belum menanggapi usulan kami. Dan hal seperti itu harus dilakukan dengan Akademi Wanli, jika tidak, itu akan menjadi bodoh, dan apakah kami berhasil atau tidak, Akademi Wanli akan mendapat manfaat darinya. Jika demikian, kami akan melakukannya. Saya lebih suka tidak melakukannya. Oleh karena itu, bahkan jika kami memiliki ide untuk menekan keluarga Bi, kami menundanya. Petik 2. Juga, jika kita ingin menekan keluarga Bi, kita tidak akan cukup bodoh untuk menggunakan identitas putri kecil untuk mencapainya. Dengan latar belakang seperti putri kecil, kita tahu bahwa kita tidak dapat diprovokasi, dan risikonya terlalu besar. Begitu kita ketahuan, inilah hasilnya sekarang, selama ada orang yang muncul untuk mencoreng kita, akan sulit bagi kita untuk menjelaskan dengan jelas dan terlibat. Tadi kau mengatakan bahwa selama satu keluarga menunjukkan tanda-tanda bangkit, tiga keluarga lainnya akan bersatu untuk menekannya. Apa yang terjadi dengan Akademi Wanli ini? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Akademi Wanli baru menjadi seteguh sekarang setelah Yuan Susheng menjadi dekan. Liang Qiyu berkata, ketika Zhang Baihe menjadi dekan, Akademi Wanli sangat kuat. Apakah kau pikir kau bisa menyingkirkannya dengan mengatakan itu? Kau baru saja melakukannya. Kau baru saja melakukannya. Aku akan berbicara denganmu secara langsung, dan tidak seorang pun dari kalian akan mencoba melarikan diri. Pada saat ini, Bi Wan mendongak dengan putus asa, menatap Liang Qiyu, meraung. Di balik cadar, wajah cantik Liang Qiyu tertutup is. Namun, dia tidak bergerak. Tidak peduli siapa yang kau perintahkan untuk memfitnahku seperti Fu Rongmen dan Sui Jingcheng. Setelah hasil penyelidikan, aku pasti akan membalas dendam. Liang Qiyu berkata dengan dingin, tapi sekarang, aku tidak akan melakukannya, kalau tidak, kecurigaanku hanya akan bertambah besar. Mendengar kata-kata Liang Qiyu, hati Fang Yu sedikit tergerak. Apakah itu Liang Qiyu atau Mo Tianlu dan putranya, mereka semua terdengar memiliki hati nurani yang bersih. Namun, Bi Wan tidak memiliki jejak kinerja apapun, dan bahkan bunuh diri untuk mengidentifikasi ayah dan anak Liang Qiyu dan Mo Tianlu. Apakah ini benar-benar fitnah yang dipaksakan? Kakak Yu, sebenarnya ada kemungkinan. Han Miaoyi berkata kepada Fang Yu. Kamu ingin mengatakan bahwa Bi Wan ini memang direncanakan dengan Liang Qiyu, dan ayah dan anak keluargamu, tetapi
Itu bukan ayah dan anak Liang Qiu dan keluarga Mo yang sebenarnya. Fang Yu bertanya, "Yah, mungkin keberadaan selain dari 4 kekuatan utama membuat situasi ini, sehingga menyeret keempat kekuatan utama di Wuzhu ke dalam air, mengacaukan situasi yang awalnya stabil, dan mengambil untung darinya." Han Miaoyi berkata. Jadi, Fang Yu menatap Liang Qiu dan bertanya, "Yu Wuzhu, apa kekuatan utama kelima selain 4 kekuatan utama?" Fang Yu bertanya, "Kekuatan utama kelima, tidak pernah memperhatikan." Liang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kecuali 4 kekuatan utama kita, kekuatan lainnya terlalu jauh untuk kita perhatikan. Jika celahnya begitu besar, maka tidak ada kemampuan untuk melakukan permainan seperti itu." Fang Yu berpikir dalam hati, bagaimanapun, Biwan bukan orang bodoh, dan tidak mungkin untuk menipunya dengan penyamaran biasa. Memikirkan hal ini, Fang Yu teringat sesuatu, menatap Liang Qiu, dan bertanya, "Ngomong-ngomong, kalian semua memanggil ikan mas kecil itu putri kecil. Sepertinya kalian semua tahu latar belakangnya. Latar belakang putri kecil, bukankah kekasih masa kecilmu seharusnya sangat jelas?" Liang Qiu bertanya balik. Membaca www.uukansu.com. Begitu kata-kata ini keluar, Fang Yu tersenyum dan berkata, "Ikan mas kecil suka bersikap rendah hati. Aku hanya ingin tahu, di matamu, apa latar belakangnya?" Tidak banyak orang di Wuzhu yang tahu latar belakang putri kecil itu, mungkin hanya 4 kekuatan utama kita. Dan kita tidak tahu persisnya, kita hanya tahu bahwa dia lahir di keluarga Raja Abadi di Beihuang. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, dalam nada Liang Qiu yang selalu dingin, jelas ada rasa hormat. Keluarga Raja Abadi, hati Fang Yu sedikit bergetar, tetapi dengan senyum tipis di permukaan, dia berkata, "Apa lagi? Bagi kita, latar belakang keluarga Raja Abadi sudah cukup mengejutkan." Liang Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Berapa banyak Raja Abadi yang muncul di seluruh dunia liar. Begitu ada karakter luar biasa seperti Raja Abadi dalam sejarah keluarga, status seluruh keluarga akan berbeda, semua generasi muda akan dilindungi oleh bayang-bayang Raja Abadi, dan banyak rintangan akan berkurang di jalan kultivasi. Ternyata ada Raja Abadi di rumah. Kupikir dia sangat kuat. Tuan dan saudaraku lebih kuat dari Raja Peri, apakah menurutmu aku sudah menyombongkan diri?" Han Miaoyi cemberut, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Fang Yu tentu saja tidak tahu pikiran batin Han Miaoyi, tetapi terus bertanya, "Apakah kamu tahu nama keluarga ikan mas kecil itu?" Petik 2. Aku tidak tahu. Dikabarkan bahwa putri kecil itu suka mengambil berbagai nama panggilan untuk dirinya sendiri. Mengenai nama keluarga aslinya, aku tidak tahu. Liang Qiu menggelengkan kepalanya. Sepertinya level orang-orang di Wuzhu ini tidak cukup. Mereka harus pergi ke prefektur Dayuan. Mungkin seseorang akan tahu asal-usul spesifik ikan mas kecil itu. Fang Yu teringat pada token platinum yang diberikan ikan mas kecil itu sebelum dia pergi, dan berpikir. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar aula. Ayah dan anak Mo Tianlu yang pergi untuk menghubungi Yuan Susheng kembali. "Saudara Daoyu, kami telah menghubungi Yuan Susheng." "Bagaimana?" tanya Fang Yu. Yuan Susheng mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak ingin datang untuk berkomunikasi secara langsung. Mo Tianlu berkata dengan sungguh-sungguh. "Tidak ingin datang." Fang Yu mengerutkan kening. "Saudara Daoyu, saya pikir Yuan Susheng sangat mencurigakan." Mo Xian berkata, "Meskipun melakukan hal seperti itu tidak sejalan dengan perilakunya yang biasa, siapa yang tahu apakah perilakunya yang biasa adalah penyamaran?" Setelah menghilangkan semua kemungkinan, yang terakhir pasti kebenarannya, Fang Yu duduk di kursi, berpikir sejenak, dan berkata, "Karena Yuan Susheng tidak ingin datang, lupakan saja." "Tidak apa-apa." Ayah dan anak keluarga Mo, serta Liang Qiu, menatap Fang Yu dengan mata bingung. "Ikan mas kecil itu tidak membiarkanku menyelidiki hasilnya dengan cepat, kan? Aku juga harus beristirahat, jadi masalah ini tinggalkan di sini untuk sementara waktu, dan aku akan menyelidikinya perlahan-lahan," kata Fang Yu. Kalau begitu, Mo Tianlu dan Mo Xian saling memandang dengan nada ragu-ragu. "Aku tidak ingin menyalahkan siapapun yang hadir, jadi ini seharusnya masuk akal, kan?" Fang Yu berdiri dan berkata, "Tentu saja, tidak masalah." Mo Tianlu menjawab, "Hanya saja Biwan ini. Biwan akan dipenjara bersamamu terlebih dahulu, ingatlah untuk tidak membiarkannya mati, kematian adalah masalah kota cermin airmu," kata Fang Yu.
Petik 2 titik titik titik. Baiklah, Mo Tianlu menjawab. Sebenarnya, aku belum pernah ke Wuzhu sebelumnya, dan sekarang aku hanya akan jalan-jalan. Kata Fang Yu, aku bisa menemani Tuan Daoyu berkeliling Wuzhu. Liang Qiu juga berdiri dan berkata, oh, itu akan sangat bagus. Fang Yu berkata, aku hanya butuh pemandu wisata sepertimu. Kali ini, Han Miaoyi di sebelahnya tidak bisa duduk diam lagi. Roh ikan mas telah pergi, dan sekarang seorang dewi datang. Menjijikkan, dia sudah ada di sisinya, jadi mengapa kamu masih mencari wanita di luar? Han Miaoyi menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya, dan melotot ke arah Fang Yu. Kita pergi sekarang, kata Fang Yu. Oke, jawab Liang Qiu. Kemudian, keduanya berjalan keluar. Han Miaoyi tertegun sejenak sebelum dia mengikuti. Tuan, saya pikir Anda telah berubah sejak Anda datang ke dunia liar. Han Miaoyi berkata kepada Fang Yu. Bagaimana saya berubah? Fang Yu bertanya balik. Kamu menjadi suka mengutak-atik bunga. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kata Han Miaoyi. Jangan gunakan kata baru saat kamu mempelajarinya. Kapan saya mengutak-atik bunga? Fang Yu berkata, kamu yang berubah, kan? Aku telah berubah. Bagaimana aku berubah? Pikiranku terhadap guru tetap sama dari awal hingga akhir, setia, kata Han Miaoyi. Ketika kita berada di dunia iblis, Keno sering mengikuti kita, jadi mengapa kamu tidak menolaknya saat itu? Tanya Fang Yu. Begitu kata-kata ini keluar, Han Miaoyi tercengang. Ya, ketika dia berada di dunia iblis, mengapa dia tidak cemburu pada Keno? Faktanya, penampilan Keno bahkan lebih baik daripada Liang Qiu ini, tetapi saat itu dia tidak memiliki perasaan aneh di hatinya. Tetapi sejak dia datang ke alam liar, terutama di Sekte Api Putih. Setelah melihat adegan Fang Yu memainkan seruling, perasaannya terhadap Fang Yu tampaknya telah berubah. Mengapa ini? Han Miaoyi berdiri di sana tercengang, dan tidak sadar kembali untuk sementara waktu. Dia tidak bereaksi sampai dia melihat Liang Qiu dan Fang Yu berjalan pergi, dan dengan cepat mengejar mereka. Tidak peduli seberapa banyak, apa sekarang? Bagaimanapun, dia hanya tidak ingin Fang Yu dibawa pergi oleh wanita lain. Fang Yu tidak bergerak di kota Suijing. Karena meskipun kota cermin air adalah sebuah kota, itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan, sama seperti sekte. Bagian dalamnya penuh dengan anggota kota cermin air, dan tidak ada gunanya untuk berkeliaran. Namun, setelah meninggalkan kota cermin air, dunia menjadi sangat besar. Di area pusat Wuzhu, selain 4 kekuatan utama, ada banyak kekuatan menengah dan atas. Di area paling pusat dari banyak kekuatan, itu adalah area tempat berbagai kekuatan berinteraksi satu sama lain pada hari kerja. Sebelum Biwan menyebutkan Villa Tianhe, mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Kata Fang Yu. Baiklah, Liang Qiu menjawab, Villa Tianhe, tepat di area paling pusat, adalah tempat berkumpulnya para biksu. Liang Qiu memperkenalkan, saya pikir itu adalah kekuatan. Kata Fang Yu, kekuatan, sebenarnya, itu bisa dihitung, tetapi Villa Tianhe sendiri tidak menerima murid atau pengikut, itu dijalankan oleh sebuah keluarga. Kata Liang Qiu, ketika Fang Yu dan Liang Qiu sedang berbicara, mereka telah datang ke Villa Tianhe. Itu memang sebuah rumah bangsawan yang dibangun di pegunungan. Gerbangnya berada di tengah gunung, dan sebuah prasasti batu didirikan di sebelahnya. Kata Tianhe terukir di prasasti batu itu. Liang Qiu berjalan masuk melalui gerbang bersama Fang Yu dan Han Miaoyi. Bijia, ayah, kami telah memutuskan tindakan ini, dan kami harus segera bertindak. Sebelum tindakan resmi, Bi yang masih menemui Bijiang dan menjelaskan proses perencanaan terperinci. Yah, ini memang ide yang bagus, tetapi masalahnya adalah itu sangat berisiko. Sebelum memulai secara resmi, saya sarankan Anda untuk menguji kekuatannya terlebih dahulu tanpa mengungkapkan identitas Anda. Suara Bijiang bergema di pavilion. Petik 2. Kami memang bermaksud melakukan itu, kata Biyang. Ayah, saya baru saja menerima berita bahwa Daoyu meninggalkan kota Suijing dan tiba di Villa Tianhe ditemani oleh Dewi Liang Qiu. Suara Bihantian datang dari belakang. Menemani Liang Qiu, dia berencana menggunakan cara lain untuk mengendalikan Daoyu, kata Bi yang dengan mata menyipit. Menurutnya, ada 2 cara untuk mengendalikan Fang Yu. Menggunakan cara yang keras dan menggunakan kekerasan untuk menekan Fang Yu, agar dapat mengendalikannya.
Atau, mencoba menyenangkan Fang Yu dengan cara yang lembut, sehingga dia dapat berbicara dengan baik di depan putri kecil itu. Biyang percaya bahwa cara yang keras lebih langsung dan lebih efektif. Meninggalkan kota cermin air, kita memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya, kata Biyang. Pergilah, kata Bijiang, hati-hati. Ya, Biyang tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan meninggalkan pavilion. Apakah kamu pemimpin Sekte Furong? Saat berjalan menaiki gunung, Fang Yu bertanya. Di permukaan, itu benar. Liang Qiu menjawab, tetapi sebenarnya, ada guru dan tetua di atasku. Jika mereka memiliki pendapat tentang perintahku, aku akan mematuhi perintah mereka. Sangat masuk akal, Fang Yu mengangguk. Keduanya bertukar kata demi kata dan berjalan maju. Han Miaoyi mengikuti di belakang dengan cemberut. Untuk meredakan depresi di hatinya, dia melihat pemandangan indah di samping jalan pegunungan. Saat ini, cuacanya bagus, dan dari jalan pegunungan, terlihat pemandangan hutan pegunungan yang hijau dan rimbun, memancarkan semburan napas kehidupan yang kuat. Di sisi Wuzu, tenaga nuklir menyebar ke langit dan bumi. Ini sama dengan dunia iblis. Dan di cakrawala yang jauh, tampaknya ada lingkaran cahaya. Melihat langsung ke sana, Anda akan menemukan bahwa sinar cahaya yang mekar dari pinggiran lingkaran cahaya itu sangat indah dan sangat menyilaukan. Apa ini? Han Miaoyi berhenti tanpa sadar dan melihat lingkaran cahaya di cakrawala. Fang Yu dan Liang Qiu keluar sebentar, hanya untuk berbalik ketika mereka menemukan bahwa Han Miaoyi tidak mengikuti di belakang. Kemudian, dia melihat Han Miaoyi menatap langit di luar jalan pegunungan dengan linglung. Fang Yu juga mengikuti, jadi, dia juga melihat lingkaran cahaya aneh di tepi langit. Dari posisinya saat ini, lingkaran cahaya itu tidak terlalu besar. Namun, cahaya seperti itu dapat muncul dari lokasi yang begitu jauh, artinya, lingkaran cahaya ini jelas tidak kecil. Itu bukan matahari atau bulan, apa itu? Fang Yu mengerutkan kening. Tuan Daoyu tertarik pada Tianhuan. Tanya Liang Qiu di samping. Benda ini disebut Tianhuan, kata Fang Yu. Ternyata itu adalah Tianhuanri. Hari ini, saya benar-benar tidak menyadarinya. Tapi, Tuan Daoyu, apakah Anda tidak pernah melihat Tianhuan sebelumnya? Liang Qiu bertanya dengan curiga. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat di seluruh alam liar. Meskipun waktu kemunculannya tidak pasti, selama Anda hidup di alam liar, Anda pasti akan melihat Tianhuan muncul. Bagaimana mungkin Fang Yu tidak pernah melihatnya? Oh, kami tidak menyebut benda ini Tianhuan, jadi saya sedikit terkejut. Fang Yu menjelaskan, itu tidak disebut Tianhuan, apalagi yang bisa dikatakan. Liang Qiu bertanya, namanya, Sun Lun. Fang Yu memilih nama secara acak. Sun Raun. Liang Qiu tidak memiliki banyak keraguan tentang pernyataan ini. Dunia belantara terlalu besar, dia tidak pernah meninggalkan belantara selatan, dan tentu saja dia tidak yakin apakah roda matahari itu benar. Penglihatan seperti Tianhuan hanya muncul sesekali, tetapi mungkin levelnya terlalu rendah, dan kita tidak tahu apa artinya saat muncul. Kata Liang Qiu. Fang Yu menatap lurus ke arah Tianhuan. Langitnya benar-benar indah, namun selain penampakan ini, tidak ada yang aneh. Setiap alam memiliki kekhasannya sendiri. Mungkin, cincin langit hanyalah elemen meteorologi di dunia liar ini. Jangan linglung, ayo pergi. Fang Yu berkata kepada Han Miaoyi yang berhenti di belakang. Bagus. Han Miaoyi kembali sadar, dan masih ada sedikit keraguan di matanya yang indah. Entah mengapa, ketika dia melihat cincin surgawi, dia merasa seperti keluar dari tubuhnya. Perasaan ini bukannya tidak nyaman, sebaliknya, ada rasa tenang seperti meditasi. Cincin langit, yang jauh dari tepi langit, memiliki daya tarik yang tak dapat dijelaskan padanya. Han Miaoyi berlari kembali ke sisi Fang Yu. Tuan Daoyu, apakah ini benar-benar saudara perempuanmu? Liang Qiu bertanya, ya, tidakkah menurutmu begitu? Fang Yu menjawab, petik 2 titik. Itu benar-benar tidak terlihat seperti itu. Liang Qiu mengatakan yang sebenarnya. Terlepas dari kulitnya yang gelap, wajah Fang Yu dapat digambarkan sebagai biasa-biasa saja. Adapun Han Miaoyi, meskipun dia dipisahkan oleh kerudung, dia masih bisa samar-samar melihat wajah cantiknya. Namun Liang Qiu tahu bahwa entah itu Fang Yu atau Han Miaoyi, wajah yang sekarang belum tentu wajah yang sebenarnya. Mengapa berbeda? Menurutku sangat mirip, Han Miaoyi berkata dengan nada tidak puas. Maaf,
Aku sama sekali tidak bermaksud meremehkan. Liang Qiu langsung berkata. Han Miaoyi mendengus dingin dan hendak berbicara. Namun saat ini, tiba-tiba terdengar suara siulan dari depan. Dua biksu berpakaian brokat muncul di depan mereka. Salah satu kultivator pria berjanggut jatuh di depan, dan rombongan di belakangnya juga berlutut dan berkata dengan hormat, "Aku telah melihat Dewi Liang Qiu di Sialan Yutang, dan jika aku merindukanmu, silakan bertanya kepada Dewi Liang Qiu." Ini Tuan Daoyu dan Nona Han Miaoyi. Mereka adalah tamu terhormat. Liang Qiu memperkenalkan. Mendengar ini, Lan Yutang menatap Fang Yu dan Han Miaoyi dengan ekspresi terkejut, dan berkata dengan cepat, "Aku telah melihat Tuan Daoyu, aku telah melihat Nona Han Miaoyi." Dia sangat menyadari status Liang Qiu. Bahkan Liang Qiu berkata bahwa Fang Yu dan Han Miaoyi adalah tamu kehormatan, dan nada serta sikap mereka menunjukkan rasa hormat. Status mereka berdua, tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi. Dikombinasikan dengan rumor yang kudengar baru-baru ini, orang yang datang kemungkinan besar adalah anggota tim putri kecil yang berasal dari keluarga Raja Abadi. Dia adalah pemilik Villa Tianhe. Kata Liang Qiu. Hari ini, Villa Tianhe mengadakan pertemuan, dan kedatangan 3 tamu terhormat benar-benar membuat villa itu berkembang pesat. Kata Lan Yutang dengan hormat. "Pertemuan apa?" tanya Fang Yu. Dilaporkan bahwa Tuan Yu, hari ini Villa Tianhe telah mengundang murid Kaisar Fu dari hutan belantara selatan, Tuan Muda Jian Ye, dan banyak biksu datang untuk bertanya tentang pengetahuan tentang jimat. Jawab Lan Yutang, "Murid Fu Huang." Liang Qiu jelas sedikit terkejut. "Ya, Dewi Liang Qiu, Tuan Muda Jian Ye kebetulan sedang bepergian ke Wuzhou baru-baru ini. Secara kebetulan, saya bertemu dengannya, dan kami mengobrol dengan baik. Jadi saya mengundangnya ke Villa Tianhe untuk mengajarkan beberapa hal tentang rune dan simbol. Pengetahuan yang relevan." Lan Yutang menjawab, "Siapa Kaisar Fu?" Fang Yu menatap Liang Qiu dan bertanya. Liang Qiu tertegun sejenak, tetapi berpikir bahwa Fang Yu berasal dari Bei Huang, wajar saja jika tidak tahu tentang Kaisar Fu. Dia dikenal sebagai Fusiu nomor 1 di Nanhuang. Dia memasuki Dao dengan Fu, mendominasi satu sisi dengan jimat satu tangan, dan mengendalikan wilayah ribuan mil, jadi dia bernama Fu Huang. Lan Yutang dengan tajam menangkap bahwa Fang Yu mungkin bukan seorang biksu di Nanhuang, segera menjawab. Kedengarannya menakjubkan, "Apa kultivasi spesifiknya?" tanya Fang Yu. Petik 2 titik. Orang sekuat itu, kecuali dia baru saja bergerak, atau bertarung langsung dengannya, atau memiliki persahabatan yang sangat dalam, sulit untuk mengetahui keadaan aslinya saat ini. Namun, konon saat dinasti didirikan, Kaisar Fu sudah memasuki alam roh sejati dan keabadian yang mendalam. Kata Lan Yutang, "Itu pasti cukup kuat." Kata Fang Yu, "Sebenarnya, dia sudah bertarung melawan Zhenling Xuanxian. Raja Suci Anran yang berada di alam iblis sebelumnya adalah roh sejati Xuanxian. Sejujurnya, saya tidak merasakan banyak tekanan. Namun saat dia berada di dunia iblis, karena dia berasal dari alam yang lebih tinggi, kekuatan Anran mungkin terbatas dan tidak sepenuhnya terungkap. Dan level dunia liar jelas lebih tinggi daripada dunia iblis, dan roh sejati serta makhluk abadi misterius di sini mungkin dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Biarkan saja, aku tidak akan menemuimu." Fang Yu berpikir dalam hati. "Bolehkah saya bertanya apakah kalian bertiga tertarik untuk pergi ke teras Huijing untuk bertemu Tuan Muda Jian Ye?" tanya Lan Yutang. Liang Qiu menatap Fang Yu. Dia tidak memiliki banyak keraguan tentang identitas Fang Yu. Meskipun aura kultivasinya sangat lemah dan temperamennya sangat biasa, tetapi bagaimanapun juga, karena Fang Yu dapat dipercaya oleh ikan mas kecil itu berarti dia sama sekali bukan orang biasa. Oleh karena itu, tidak salah untuk berteman dengan Fang Yu. Ini juga alasan mengapa Liang Qiu tidak memiliki aura sama sekali. Di masa lalu, tidak ada seorang pun di Wuzhou yang bisa membiarkan Liang Qiu menemaninya seperti ini, bahkan tidak ada kesempatan untuk mendekatinya. "Saya datang ke sini, tentu saja saya harus naik dan menemui Tuan Muda Jian Ye ini," kata Fang Yu. "Baiklah, kalau begitu undang ketiga rombongan ke teras Huijing." Lan Yutang sangat gembira dan berkata dengan cepat. Merupakan kehormatan besar baginya untuk dapat mengundang Tuan Muda Jian Ye. Tanpa diduga, Dewi Liang Qiu diantar masuk hari ini, begitu pula Fang Yu dan Han Miaoyi, 2 eksistensi dari keluarga Raja Abadi Belantara Utara. Hasilnya, level pertemuan hari ini langsung meningkat beberapa level.
Ini akan sangat bermanfaat bagi reputasi Villa Tianhe. Lan Yutang memimpin Fang Yu dan kelompoknya ke puncak gunung. Di puncak gunung, ada panggung tinggi yang menghadap pemandangan indah ke segala arah. Ini adalah Hui Jingtai.